kami sudah membuat satu tuntutan solidaritas. Yang pertama, saudara Mahdi dan Sahyu wajib dikeluarkan dari lantas pada hari ini juga. Yang kedua, menarik surat pernyataan yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan beberapa hari sewaktu saudara Mahdi dan Sahyu sudah di lantas. Mohon itu ditarik kembali. Yang ketiga, meminta estate manajemen untuk keluar atau mengundurkan diri dari perusahaan ini. Karena masyarakat sudah diresahkan dan juga pekerja sudah dizolimi berapa kali. Setuju? Dan yang keempat, meminta perusahaan untuk membuat peraturan yang sesuai dengan perjanjian kerja bersama. Setuju? Dan yang kelima, meminta proses poin pertama dan kedua harus direalisasikan hari ini juga. Kalau tidak, kami pekerja tetap melakukan off. Setuju? Oke, itulah tuntutan kami pada hari ini. Tuntutan solidaritas. Baik, tadi kita sudah mendengar tuntutan daripada karyawan PT Laut Bangko ini sendiri, bahwasanya aksi ini aksi solidaritas terhadap sahabat mereka sendiri yang beberapa hari lalu mengalami laka lantas dan perusahaan lepas tangan. Baik, kita menunggu pihak manajemen daripada perusahaan. Dengar dan menyampaikan apa yang kalian sampaikan. Siap bang, siap bang. Oke ya. Nanti tentunya apa yang menjadi bahasa penyampaian, karena biar jelas clear masalahnya apa. Enggak gini aja bang. Oh. Kalau bisa bang, kalau bisa bang, maaf ya. Bisa nggak beliau langsung di sini memberikan penjelasan kepada kami masyarakat? Karena gini bang, maaf ya, maaf bang. Selama ini kami lihat, maaf ini bang, saya potong sebentar loh, maaf. Saya potong dulu, biar maaf. gini. Selama ini saya lihat, kami dan juga aparat selalu seolah-olah Oke, silakan. ditabrak-tabrakan. Mohon langsung. Kamu tahu masalah. Nah, saya nggak tahu kan, saya dengar dulu. Justru langsunglah beliau langsung. Ya. Oke bang. Berapa menit bang? Iya bang, berapa menit bang? Ya. Secepatnya bang, secepatnya. Proses kejaksaan dan pengadilan dan lain-lain seperti itu. Jadi saya itu bicara secara via telepon. Besok Pak izin kalau ada waktu saya mau ketemu. Artinya mau membicarakan seperti apa detailnya. Hari inilah rencana untuk ketemu langsung dengan beliau. Itu untuk penjelasan perihal si Mahdi dan Sahyu. Terus, kenapa sebelum dikeluarkan statement ini dari perusahaan meminta saudara Sahyu dan Mahdi untuk membuat surat pernyataan yang di dalamnya tidak ada tanggung jawab oleh perusahaan, harus ditanggung jawabi oleh penuh Mahdi. Apa maksud dan tujuannya? Apakah khusus untuk membuat keributan di masyarakat? Maksudnya apa itu? Tolong dijelaskan. Surat pernyataan itu adalah bentuk tanggung jawab si Mahdi sebagai karyawan kita dalam melaksanakan tugasnya. Ya. Dengar dulu. Mohon didengar, tunggu dulu. Tujuan utama namanya pernyataan Pak adalah rasa tanggung jawab kita. Itu dulu. Namanya kita berkendara, termasuk saya, kalau kita berkendara sesuai aturan, yang namanya kita nggak mau namanya kecelakaan. Tapi kalau ada namanya kecelakaan, itu kembali ke hasil penyelidikan tadi. Seperti apa reka ulangnya? Manajemen pun sudah mengakui dan menyetujui. Misalnya, jika nanti BAPP dari Pos Lantas atau hasil dari pemeriksaan menyatakan bahwa memang yang bersangkutan, mohon maaf dibilang, mungkin dia diseruduk. Ya, mungkin tingkat tanggung jawabnya kalaupun ada keluar biaya mungkin sekian persen Pak. Itu belum bisa kita bilang
seperti apa biayanya, karena kita belum bicara biaya. Tapi di situ ditujukan untuk pernyataan rasa bertanggung jawab sendiri. Mungkin kalau surat itu Bapak tuliskan bahwasanya dia menanggung material dan imaterial. dengar dulu. Sekarang begini. Sekarang begini. Begini, coba satu-satu. Dengarkan penjelasan, coba. Begini, sekarang begini. Ya. Coba suruh dia dibaca. Tenang. Sekarang siapa kuasa hukum dari PT Laut Bangkok? Iya suruh baca, iya suruh terus. Iya kita Kalau suruh ada, kalau ini benar, aku bilang kuasa hukumnya tidak bertanggung jawab. Ini sebentar ya. Secara materi negara mengakui tidak? Ya udah. Baik. Saya memperjelas dan membaca sesuai yang tertulis di atas kertas ini, jelas? Ya, dalam kapasitas saya hanya membacakan. Ya, baik. Izin Pak ya. Izin Komandan. Yang surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama Mahdi Tinendung. NIK ya 11750 208 1198 001. Tempat tanggal lahir Jontor 8 November 1994. Pekerjaan karyawan traksi PT Laut Bangkok. Alamat Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subuh Salam. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi Kamis 16 Juni 2022 dan segala sesuatu yang timbul akibat kejadian tersebut baik secara material dan immaterial. Demikian saya sampaikan dengan yang sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari saya melalaikan kewajiban saya, maka saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku. Dengan ini pun saya sudah siap dengan segala konsekuensi dari surat yang saya buat ini. Disaksikan ini belum ada tanda tangan, tetapi sudah ada materi. Nah, silakan. Jadi begini, sebentar ya. Ini mohon izin ini Pak Kasat Reskrim. Saya tolong kita dengarkan ya. Jadi terkait masalah laka lantas, belum kerana pidana. Ini kan masalah sengaja dan tidak sengaja ya kan. Nah, siapa yang mau kecelakaan kan tidak ada yang mau. Nah, jadi sekarang gini, saya minta perwakilan dari rekan-rekan 2 orang saja. Siapa? Tunjuk tangan. Nah, ntar dulu nih, dengar ngomong saya. Jangan kalian ngomel begini, tidak ada yang kita dengar. 2 orang saja yang kotek-kotek saja, kamu 1. Tunggu Pak, maaf. Ini saya apa? Jadi kalau Bapak bilangkan ini semua pada apa? Pada ngomong ini. Sebenarnya ini sudah menahan amarah dari awal, Pak. Ya, sekarang Jadi ini posisi seperti ini, sebentar Pak. lu. Jadi kuasa Saya minta 2 orang biar saya juga dengan manajer kita duduk di situ dengan tenang. Jelas dulu. Di sini aja di depan ini dia. Apa ngomongnya gitu? Cara terbuka. Biar transparan, biar jelas. Kayak mana dengarkan semua PT itu aja. Ini 2 mewakili sana nanti, nggak tahu kami. Tahap bisik-bisik tetangga. Kan gitu. Kalau sini nggak jelas ini biar dengarkan semua. Mana bapak-bapak ini? Noda, bongkar gudang men. Bagi dah. Saya selagi manajer PT Laut Bangkok, saya bertanggung jawab semua itu aja Pak. Atas kecelakaan Mahdi gitu aja Pak. Udah, kami bubar. Udah itu aja. Simpel ini. Simpel. Enggaknya banyak. Inilah tuntutan solidaritas kami. Mohon dibaca. Bacakan. Oh, ini tuntutan ini karyawan. Yang provokasi tadi foto ya. Coba tadi sudah dibacakan ya. Ini ada pertingkatan lain, ada di foto. Ini saya kasih sama Pak Kasat aja ya. Jelas ya. Baik, berarti tadi yang kita dengar dari perwakilan ini warga Jontor ya. Iya.
permintaan sederhana saja sebenarnya. Berarti sepenuhnya ditanggung perusahaan. Bagaimana apakah proses hukum sedang berjalan? Jangan sampai terbebankan kepada si Mahdi gitu maksudnya. Kalau itu kan cepat tadi nih, Bang. Baik, kalau memang seperti itu, ya mungkin sebentar lagi Pak Kasat berkomunikasi dengan Pak Manajer. Tolong, ya sabar dulu ya. Boleh. Ada sedikit lagi tambahan Pak. Masalah karyawan yang dibilang Pak Manajer bahwasanya akan dimangkirkan. Pecat hari ini. Hari ini dipecat, itu gimana? Pertanggungjawaban perkataan itu Pak, mohon penjelasannya. Ganti aja manajernya. Siapa yang bilang dipecat? Kalau dimangkir ya kepala kerja mangkir. HRD Medan kan bilang mangkir. Wah, Kalau Sekarang mereka belum dapat kejelasan Pak atas surat yang Bapak keluarkan terus yang semalam. bilang dipecat tadi siapa yang mengutamakan dipecat? Tolong dulu. Dimangkirkan. Dimangkirkan tetap mangkir. Siapa yang bilang? Yang nama yang nggak bekerja yang mangkir. Terus. Biar jelas. Biar dipertanggungjawabkan omongannya itu. Biar jelas semua. Kami di sini karena lambatnya tindakan perusahaan untuk kawan kami Mahdi, makanya kami aksi solidaritas di sini Pak. Bukan kami tak mau kerja Pak. mau. Kami mau kerja Pak. Bahkan kami sayang dengan PT Laut Bangkok ini. Kalau ada yang orang membuat kerusuhan di PT ini, berarti dia tidak sayang. Setuju? Kami buntang banting Pak di divisi sana. Bukan berarti kami tidak kerja, kami upayakan. Jadi posisi kami dari Polres, kami di tengah-tengah nih ya, antara masyarakat dengan perusahaan. Kita tidak ada pihak sana sini. Nah, jadi untuk terkait tadi, yang ini kan jabatannya manajer. Nah, kalau ada karyawannya yang tidak masuk, berarti dia bilang mangkir, itu betul. Nah, bila dia sudah melakukan PHK tidak sesuai daripada prosedur, maka kan bisa kena undang-undang tenaga kerjaan. Kalian kan datang ke kami buat laporan. Maaf Pak, gini Pak. Nah, Terus bagaimana pula dengan natura, dengan gaji kami yang dari kemarin tahun lalu belum selesai sampai sekarang, itu bagaimana pula? Jangan pihak perusahaan aja Pak, maaf ini. nah saya tidak pihak perusahaan. Harus netral, Ya. masyarakat dan perusahaan. Jadi makanya begini. Makanya aparatur juga Sebentar dulu. memperhatikan kami pekerja Pak, pekerja. Kita datang kemari menghindari kriminalitas. Kan gitu. Nah, kalau memang masalah perdata di dalam intern kayak kecelakaan lalu lintas dan Kami sudah sebagainya lama tadi, bekerja di sini. Ada kan yang bisa 5 kita tahun. selesaikan secara baik-baik. Tenang, Cok. Iya, sampaikan aja. Iya, sampaikan. Jadi maksud saya begini Dengan loh. 1 tahun aja yang seperti ini Pak. Maaf, ya tunjuk. Apa aspirasi? Sampaikan aja. Sampaikan aja. Kita udah 5 tahun mati-matian di sini. 4 tahun mati-matian di sini. Hak kita apa diberikan? Ada apa? Dengar dulu semua. Kalian ini Enggak. Makan disampaikan. kemarin itu kan Masa dengan seorang yang 1 tahun kemarin bisa kita selesaikan, kenapa ini tidak? Kan gitu. Dengan kita jembatani. Kalau saya udah turun di sini, kamu tolong hargai saya. Kecuali saya tidak mampu lagi selesaikan. Ini mau saya selesaikan sementara saya tidak tahu permasalahan. Makanya saya minta 2 orang duduk tenang sama manajer, biar kita obrol di sini, biar saya tahu permasalahannya. Biar saya bisa ngomong dengan manajer juga. Kalau saya nggak tahu permasalahan gimana saya mau selesaikan, kan gitu. Nah, makanya saya minta yang terkait item-item tadi 2 orang saja kita duduk sama manajer, biar kita cari solusinya. Setuju nggak nih rekan-rekan? Nah, kalau nggak saya mohon waktu sebentar ya. Ini apa sih? Sebentar ya. Oke, terima kasih. Menyampaikan apa yang disampaikan manajemen kemarin, ya, perihal surat pernyataan ini yang mungkin dari segi bahasa belum cocok. Dan setelah kita sharing dengan Pak Kasat dan tim kita orang Polres, ya, sambil kita menunggu hasil verifikasi dan klarifikasi yang sebenarnya terjadi. Kita bukan melihat siapa yang salah atau siapalah, kan gitu dia. Atas dasar rentetan tersebut, baru kita akan revisi surat pernyataan. Artinya pernyataan yang dimaksud perusahaan adalah supaya karyawan punya rasa tanggung jawab, itu aja.
Mungkin dari bahasanya ini salah, keliru. Dengan ini kemarin pun manajemen menyampaikan kita batalkan. Ya, kita batalkan. Murah aja Bapak begitu. Ya. Murah aja bicara Bapak begitu. Begini Pak, makanya ini kan sudah kita jelaskan. Tadi Pak Kasat sudah menjelaskan terkait surat ini. Jadi kalau memang dibatalkan, berarti setelah ini kan tidak menjadi tanggung jawab. Kalau udah ini kan masih gantung nih ya. Ya justru itu kami tadi Pak Kasat sudah menyampaikan sama pihak manajemen. Dengarkan dulu. Ya karena kan Jadi kalau boleh saya jelaskan sedikit, Bapak Ibu ya. Tujuannya memang ini terlihat kejam, seolah kayak dia itu menanggung semua sendiri kan gitu. Nah, sebenarnya maksud Pak manajer ini bukan itu. Karena apa? Pak manajer sudah berbuat loh selama ini. Tanpa surat ini sudah berbuat ke keluarga, sudah mengeluarkan dana, biaya obat dan sebagainya untuk korban sudah. Perusahaan sudah berbuat. Namun Pak manajer bahwasanya meminta balik dana untuk tahlilan, Pak. Nah, enggak apa-apa ini. Oh begitu ya. Namun terhadap Baik. ini supaya kedepannya supir ini tidak lagi bawa ugal-ugalan. Harus berhati-hati sesuai dengan prosedur mekanisme berkemudi lah. Kalau belok lampu sen dan sebagainya tidak lalai. Jadi artinya Pak manajer menegaskan untuk surat ini dibatalkan. Ya kita batalkan sampai kita mendapatkan hasil BAPP yang jelas. Dari situ nanti dengan koordinasi dengan Pak Kasat dan Polres kita akan buatkan surat pernyataan tersendiri yang bahasanya mungkin bisa nanti dibantu dengan oleh Pak Kasat. Artinya tidak merugikan sepihak. Jadi yang sana nanti memang benar-benar bekerja dengan bagus, yang perusahaan juga bila ada kecelakaan juga membackup sesuai dengan hasil dari penyidikan nanti bagaimana siapa yang salah dan sebagainya, berapa persen dari perusahaan, berapa persen itu nanti akan dibicarakan lagi. Itu maksudnya. Nah, tapi kalau perusahaan menyatakan oh setiap driver ketabrak nanti perusahaan yang tanggung semua. Nah, nanti driver malah ugal-ugalan kan gitu. Kan gitu. Oke, ini saya sambung sedikit mengenai pernyataan Pak Kasat. Jadi mungkin ranah itu Pak Kasat itu masuk ke ranah PKB. PKB ini perjanjian kerja bersama. Sementara PKB sampai saat ini belum dirundingkan dan belum semenjak habis masa aktif perusahaan tidak mau berunding dengan kami setelah Lebaran semalam. Jadi sebenarnya pernyataan itu Pak Kasat, maaf ya, itu sudah seharusnya berada di PKB. Kenapa harus dilayangkan secara kertas? Ya. Kan gitu. Nah, itulah makanya nanti yang akan dibuat makanya di sini Pak, tuntutan kami yang keempat itu meminta pihak perusahaan untuk mengeluarkan peraturan yang dimana peraturan tersebut sudah dirundingkan dan disepakati dari pihak perusahaan dan serikat pekerja selaku perwakilan dari seluruh karyawan. Ya. Jadi intinya Pak, bukan seperti itu cara mainnya. Kalau orang ketabrakan supir tertabrak harus dikeluarkan surat. Enggak. Seharusnya sudah ada termaktub di PKB itu. Okay. Namun pada saat ini kami bilang perusahaan belum menyurati kami atau mengundang kami ke perusahaan untuk melakukan perundingan PKB. Nanti dibuat notulensi dan nanti dicatat aja Bang. Dan itu pun kami harap supaya kenapa? Supaya tidak terjadi lagi arogansi di kemudian hari. Itu yang kami harapkan. Apapun tindak tanduk kami selaku pekerja di sini, kami harapkan sanksi itu sesuai dengan PKB yang berlaku. Kenapa? Itulah kesepakatan kami dengan perusahaan. Tidak ada lagi main PHK, SP2, ST, SP3. Tidak ada seperti itu. Kalau mau perusahaan dewasa, lakukan seperti itu. Apalagi perusahaan PT Lok Bangkok ini hendak ingin menuju ke titik ISPO. Kalau ingin menuju ke titik ISPO, lakukan peraturan yang sesuai sebagaimana syarat-syarat menuju ISPO. Jangan semena-mena. Dan di ISPO itu ada persyaratan mengenai kesejahteraan pekerja. Kami harap di situ perusahaan nyata dalam memperhatikan hak pekerja. Bapak ini daripada manajer yang tengok ini. Dah, Ya. oke. Berarti udah jelas saya udah paham semua ya. Dan juga kita tidak boleh melihat sisi negatifnya aja Pak manajer. Dengan Pak manajer di sini kan yang tadi
standar upah minimumnya segini udah naik jadi segini kan gitu. Itu harus diperhatikan juga jadi teman-teman semua. Pas tuh. Nah, Pas tuh, Pak. gitu kan. Jadi gini, saya bilang lagi, makanya bahasa PHK itu jangan cepat-cepat keluar. Kami dari 2018-17 sudah berada di sini. Dan 2017-18 itu gaji masih di bawah UMP. 2000 berapa? 2021 baru gaji dinaikkan sesuai UMP. Nah, kami kalau seandainya kami lakukan sesuai undang-undang, yaitu tentang penangguhan gaji, apakah perusahaan mampu mengganti itu semua? Kutanya dulu, mampu nggak perusahaan mengganti itu semua? Hah? Secara peraturan apa? Ketenaga kerjaan. Rasa enggak, Pak. Jadi kami pun sudah melonggarkan itu semua, Pak. Enggak kami ingat-ingat lagi tuh, Pak. Tapi apa yang kami dapatkan? Sewenang-wenang dan arogansi, Pak. Ini mah apa? Malah ada bahasa dikatakan Pak manajer keluar kena anak saya sekarang. Dia masih sakit Pak manajer di sana sekarang. Sakit terus dia, ketakutan. Ke kamar mandi aja Pak manajer nggak dia berani. Minta tolonglah aku, Nah, minta. ibu ini siapa Mahdi? Mahdi Pak. Kan Mahdi lagi diwawancara penyidikan gimana mau Iya, dikeluarin? tapi dia sakit Pak itunya. Itu kan ikuti itu kan nggak ada kewenangan Aku manajer. kelamaan kali kurasa kayak gini udah 5 hari. Minta operator harus Kadang nggak makan dia Pak kalau nggak kami antar nasinya. Itu maunya membunuh anakku itu Pak. Itulah. Saya coba jumpa. Ayolah ke sana sekarang. Jangan lama-lama lagi. juga itu. Harus ada prosesnya, Bu. Ah. Ini saya udah ngomong. Bilang apa? Polisi itu kan katanya kalau datang manajer udah keluar anakku. Itulah ditunggunya. Seperti itu. Iya, Nanti coba polsek saya itu. jumpa sama Kasat Lantas. Nah, Seperti apa? Ah. Baik. Nah, bilangnya gitu, Lagi Pak. saya mau jumpa sama Kasat Sama Lantas. anakku pun bilangnya gitu. Bisa kalau bisa hari inilah ya, Pak. Ya. Ya. Oke, jadi gitu aja ya. Rekan semua, ada lagi. yang ini hari macam mana Pak manajer? Apakah Bapak buat kami mangkir? Jangan antar pecah biar anakku itu kuliah. Ceritanya. Macam mana Pak manajer? Nah, kalau setelah ini kalian bekerja kan bekerja. Kami bekerja Pak, masuk kami ke divisi tadi Pak. Ya udah, selesai ini bubar langsung kerja. Ya, Gitu aja. bubar langsung kerja Ya. Pak. Sekarang saya butuh bahasa dari Pak manajer. Apakah kami ini hari Ada yang mau seperti sampaikan ini nih? nanti dikatakan Yang hari ini semua kerja ya setelah orasi ini tidak mangkir, tapi yang kemarin tidak bekerja tetap mangkir. Ya. Ini mau panjang lagi nanti, Pak. Panjang lagi. Ya seperti itu. Inilah tidak sesuai dengan peraturan PKB tadi. Karena semalam Pak, Inilah kami udah tidak sesuai bercerita dengan Pak peraturan dengan Pak Askep, itu dengan gara- Pak KTU di sini. pada nggak kerja. Semalam orang traksi butuh jawaban Pak. Jawaban dari pertanyaan mereka. Udah, apakah kedepannya masalah surat ini berlaku untuk mereka semua? Ternyata Pak, satu orang pun dari Askep, dari KTU tidak bisa memberikan jawaban yang puas. Semua di manajer. Semua manajer. Kalau memang besok semalam Askep sama KTU bisa memutuskan, saya rasa mereka kembali bekerja Pak. Ya intinya udah jelas hari ini yang apa? Silakan kerja ya, kita nggak mangkir. Kalau yang kemarin karena saya coba negosiasikan dengan HRD kita Medan. Betul, Pak. Bapak sebagai manajer sini kurasa udah berapa tahun saya sebagai masyarakat Pak sini nggak pernah melapor Bapak ke desa. Itu aja Pak. Itu aja. Kami sebagai masyarakat Bapak nggak pernah. Bagaimana institusi Bapak di desa ini nggak pernah ada melapor ke ada apa? Malah harus saya menghargai. Jadi kawan-kawan, sedikit Pak Kasat. Jadi kawan-kawan, masyarakat ini masyarakat saya. Saya sebagai perangkat desa ataupun sekdes di Kampung Jontor ini, mungkin nanti ke depannya kita akan pantau lagi Pak manajer ini. Karena beliau bukan penduduk desa Jontor, betul? Betul. Nah, jadi kan Bapak bukan penduduk kami, Bapak juga bukan warga kami. Bapak telah terjadi kegaduhan di sini. Aturannya Bapak sudah kami kenakan sanksi adat di sini. Asal Bapak tahu. Jadi kondisinya di sini mungkin dengan permintaan maaf lah kepada masyarakat saya di sini, mungkin udah melegakan sedikit hati masyarakat kami di sini. Tapi ingat Pak, 1 kali 24 jam Bapak wajib lapor. Mungkin itu saja Pak, mungkin langsung Bapak sampaikan aja permintaan maaf terhadap
terjadinya kegaduhan ini? Klarifikasi dulu, kalau perihal lapor, saat saya masuk ke sini, saya udah berkunjung ke rumah gecik Pak Asri Tinambunan, ditemanin oleh tim kita. Ya. Itu Pak berkunjung, bukan kantor desa. Setahunya kami. Kalau perihal pelaporan Pak, semua kita di sini, staf-staf sini. Sampaikan saja apa yang Iya, saya bilang. sorry, kita klarifikasi dulu. Personalia kita udah buat laporan Pak, secara tertulis. Bukan berarti per orang untuk melapor ke apa, ke desa. Sampaikan aja, biar cepat selesai. Perihal yang kesalahan yang ini tadi, ya saya mewakili manajemen, kami minta maaf. Oke. Ya, makasih. Jadi- satu lagi kawan-kawan, pekerja yang kita rasakan selama ini, ketidakpuasan. Kita meminta manajer mundur. Mundur. Kalau tidak, Oke dah. Secepatnya juga lah itu.